Yang terhormat Bapak Kepala Desa Pagaran Toa, bagaimanapun baik dan buruknya seorang pemimpin, kata Rasulullah, jauh lebih buruk jika kita tidak punya pemimpin. Maka kita harus bisa mencintai pemimpin di kampung, di kecamatan, di kabupaten, bahkan di sebuah negara. Juga yang terhormat para alim ulama, para ustaz, tuan-tuan guru, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jauh di sebelah barat kita. Kita adalah negara paling timur. Di belakang kita tak ada lagi bangsa. Kita adalah Indonesia, negara paling timur, paling jauh dari tanah Allah. Tak pernah ada nabi di tempat kita, tak pernah ada rasul. Tapi jangan salah bahwa Indonesia adalah mayoritas muslim dan muslim terbanyak di dunia, bukan di satu benua. Di dunia kita muslim terbanyak. Dari mana sebab kita tak punya nabi, kita tak punya rasul? Kalau bukan karena mereka mengaji, yang mengajar alif ba ta tiap malam, yang mengajar di sekolah madrasah, sekolah Arab, tak mungkin sampai risalah kepada kita. Maka walaupun negara tidak menghargai mereka, tidak memberi jasa dan upah kepada mereka, tapi Allah pasti akan membalasnya dunia dan akhir. Maka sudah sepantasnya kita beri hormat kepada mereka. Adapun ustaz yang datang malam ini hanyalah sebagai penyemangat. Yang guna mengajar pun agama dia Muhammad hidup di Pagaran Toa alaihi alim ulama, para tuan-tuan guru mengaji, bukan seorang syekh, bukan seorang ulama besar, tapi hanya kadang-kadang berpendidikan alumni pesantren tanpa gelar, tanpa embel-embel. Dan juga yang kami hormati bapak-bapak yang dengan setia menuntut ilmu tentang ilmu Allah dan juga tuntunan Rasulullah, bukan karena ingin melihat hiburan maka datang kemari, bukan, tapi karena cinta pada Nabi. Bukan ingin melihat apa mungkin ada yang bisa dibagi-bagi, juga tidak, tapi karena memang cinta kepada Rasulullah. Semua ni pusing tua mu hilang kaum ibu, nah dengan setia solat malam tidak baru baju sirama, ampun bayar masa dari pun kampus umat jalakina susara bangcil waktu baju kan. Usia menjalankan tapi dia cilmak fina mau kita ribat dia dengan kau dah, mau menjaga. Semua ni pusing ibu kaum nasi, supaya Nabi dah cilmak ke, angguang bencana kau menasi cilmak kamu semua. Masa saya kamar jual, padahal ini semua adalah karena cinta pada Nabi, bukan karena ada pembagian sembako di sini. Tidak. Indah musibet nama maling ustaz lain sama nak penting dah surat ustaz nak malum lok pondok betang mana. Tapi karena apa kita datang? Karena cinta pada Rasulullah. Siapapun yang menyampaikan dakwah itu selama dia menceritakan tentang Allah dan Rasulnya, hati kita terpanggil. Maka inilah kita, umat Islam yang jauh tinggal dari tempat kelahiran Rasulullah, yang jauh dari kata sempurna sebagai muslim dan mukmin sejati, tapi kita tetap akan berusaha mencintai Allah dan Rasulnya. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا لعلكم تفلحون. Rasulullah dalam urusan minum juga jadi teladan. Di sana Nabi kita bapak mengamalkan minum anda sambil praktik sambil minum kita bapak ciptakan. Rasulullah setiap mau minum bismillah, alhamdulillah. Indai dong kisah alasi emak keteladan dari Rasulullah selalu saya alhamdulillah kita minum bersama bismillah, alhamdulillah. Tolong kalian sirup bismillah, alhamdulillah. Manombo iba sendiri lupa di bapak amal kunika perkara kecil Rasulullah jadi teladan. Kenapa Nabi Muhammad juga bisa dijadikan teladan dalam perkara besar?
perkara paling besar di dunia ini Bapak Ibu sekalian hanya ada dua. Dalam surah Al-Baqarah Allah sebutkan, wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Sabar mabak, sabar mainam namauna amal qalb. Dan sebab kesabaran itulah 5 nabi dan rasul ulul azmi Allah sanjung, Allah puji karena kesabaran. Dan sabar itu juga yang dimiliki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam makna uswatun hasanah dan iswatun hasanah. Rasulullah itu berada di Gua Hira, lalu turunlah malaikat Jibril membawa wahyu yang tertulis dalam Al-Quran pada surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. 5. Dalam riwayat tafsir disebutkan 6 bulan kemudian baru datang lagi Jibril membawa ayat wahyu Allah, yaitu tertulis pada Quran surah Al-Mudaththir ayat 1 sampai 7. Ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warrujza fahjur wa la tamnun tastakthir wa li rabbika fasbir. Di awal turunnya wahyu ada 5 pada surah Al-Alaq, lalu 7 di bagasan surah Al-Mudaththir, 5 ditambah 7 jadinya 12. Sebab itulah angka 12 jadi pilihan, karena turunnya surah Al-Alaq bertanda Muhammad terpilih menjadi nabi. 6 bulan kemudian turun surah Al-Mudaththir bertanda Muhammad terpilih menjadi rasul. Itu menyebabkan Nabi Muhammad diangkat jadi rasul. Maka Allah sebutkan pada surah Al-Ahzab, laqad kana lakum fi Rasulillah, bukan pada Muhammad tapi pada Rasulullah. Artinya setelah turun wahyu itu keteladanan mulailah jadi panutan buat kita. Sejak itu setiap dia melangkah, setiap dia bergerak, setiap perbuatannya merupakan hukum buat kita umatnya. Itulah yang disebut dengan hadis. Maka dalam surah Al-Alaq perlu kita kaji, kenapa itu yang menyebabkan Nabi Muhammad menjadi nabi. Maksud Nabi tadi menerima wahyu, hanya dia amalkan, tidak wajib disampaikan kepada umat. Dalam surah Al-Alaq Allah sebutkan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Manusia diciptakan dari segumpal darah. Daroot bapak undia manunya ngonai tapangan ngonai tainu kan muni do roni daroi kan. Maka Allah sebutkan apa pada surah An-Nab'a, pada surah Abasah, wal yanzuril insanu ila ta'ami. Maka hendaklah manusia memperhatikan apa yang ia makan. Jadi pareso do bapak ahli panganmu, pareso indang ahli panganmu. Itu bolas makhluk ni Allah di bagasan tanoi ipangan eme pala mamar noli-noli hoinang marsama abis panganon na itanoi, abis nitrogenna, fosforna, kaliumna, lalu kemah untuk toko pertanyaan kita musiho pupuk NPK. Ada NPK, nitrogen, fosfor, kalium. Kan isabur kono madu-madong di bahasan tanoi bahwa event Allah. Lalu pala orang kalsium dan kloridana ke usia matu toko bertanya kita usia apa pupuk KCL, ada KCL kalsium klorida. Semua minggu saya pupuk nalai intina di bagasan tanoi may pasadi Allah dan panganut di suan-suana ni. Lalu ipangan emei mabatang emei urat emei menyedut pangano ni ketu batang masuk makehe tu gulung lalu rema tanyari ipamasak gulungi. Allah naidokon fotosintesis dalam masa pertanian.
marmasak mabulong-bulungi lalu ipangannya ngorngin menjadi maeme emeoni nang pala magumur sing isabiho ijombur ko'y paglingkon ko jadi danon danonon pamasak ko ng lalu jadi magwarna indahanon bapak kita pangan masuk tu si Mukhtar lalu manguwa maning indahani di bakasan sibuk di manusia najub mabayar waktu Tuhanku ibagasan sibuk nialang namar iman digenjang tanah yang marsikir markasmi marka mitung adupanmu daw bahatan sikir daw bahatan ingotan niya tumo imaning danoni ning eme ning indahani na masuk tu sibuk so wani buses wan icalok ko may ng bulungan dungin namangan siyang taloy lalu ni daho Arias itipul ko ni daho rimpak ibuat ko sanggolo ni daho buse ni daho adong siwang merah bawang putih mamasuk ko tulusong buo na may dakdak ko bulungan mo ning na yun dapala dung masano si mahajud malala bulungan rimpak Arias sudah hitam may buse santan na walwet ko tupansi ano man ito kung buli parca mangan ko ng indahan buli na buli parca baru masuk tu sibuk mo ina najok madaruan ni Bulungan Arias ima sudah di pangalim marsyukur kana itu Allah karena dibawa beribadah dibawa menuntut ilmu rot wala manut itu pinggir dalam tongabur minum najok marwani suan-suan ini masuk tu sibuk kan bejo sabalik sa umpama na suraso bayo isolat nadamon pada pananggungan na irasoy ni ebe dano ni indahani sude sayo ikan mas mano sude ni kama pangani nadamon pada para sa nalay pangali walay tikuhan o Tuhan Nabi digenjang tano ya marzikir markasbi Tuhan panlo dong masuk kami tu sibuk si anak berpon mengaji pengajuana menuntut ilmu penasora ima indahaya solat indahaya marhabul ibadah ala kula dosa saja dari Tuhan on madai nak nedok panyakiti kamuratan ne pangat pingayo berkumar amal ibadah dewan mana dimbun bo ima simancidu jadi ima so membain sego sibuk manusia itu dengan penyakit. Apabila orang beriman membawa itu beribadah, maka Allah Subhanahu wa taala jadikan dia vitamin, jadikan itu sebagai nutrisi. Tapi kalau kita bawa untuk maksiat dan dosa, jadilah dia penyakit. Apa kesimpulan ni Bapak Ibu sekalian? Di babasan tanoi adong 17 makhluk ni Allah. Dong masuk tu sibukmu menuntut kalai 17 rakaat. 2 subuh, 4 zuhur, 4 asar, 3 maghrib, 4 isya. Sadabir belayon. Si nitrogen sadai sia, si fosfor sarukat sia, si kalium sarukat, si zinc, si klorida. Ima sudah alai na 17 si. Sadabe sa umpama iben po madatang ko bali hatun baktiak na najok madaruan alai itambay ko apalagi pasang ko surat tahajud na ibaca Al-Quran yuman ko marzikir adan pengajian hadir ko ang walay martambu-tambu mangan sibuk di mana nak maksud lagi kaji makribat mengenal diri sendiri 17 makhluk Allah dalam tanah pindah ke tanaman pindah ke sayuran pindah ke buah-buahan pindah ke ikan ke ternak lalu dimakan oleh manusia dalam tubuh manusia mereka menuntut juga 17 rakaat apabila diberikan itulah yang membuat seseorang baik. Jadi Bapak Ibu sekalian Allah sebutkan kan simple Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq baca karena Allah yang menciptakan manusia dari segumpal darah aywa ini maksudnya khalaqal insana min 'alaq. Bapak Ibu sekalian hadirin yang dirahmati Allah. Jadi 5 nekin ima surah Al-Alaq itu surah Al-Mudaththir sama dengan 12 sana. Lalu apa hikmah kedua? Makanya para ulama menyebutkan 12 Rabiul Awal karena angka 12 itu adalah kumpulan dari 3 rukun pada agama. Pertama 6 rukun iman,
Yang kedua 5 rukun Islam. Yang ketiga ihsan 1. Kan sada rukun ihsan kan? Beramallah seolah-olah kau melihat Allah. Jika kau tiada melihat Allah, yakinlah Allah melihat. Itulah ihsan. Jadi 6 rukun iman, 5 rukun Islam, sada ihsan, 6 tambah 5 tambah sada 30. Jadi 12, itulah hikmah kenapa angka 12, karena meneladani Rasulullah 3 rukun ini harus sempurna. Dan apa beda iman dan Islam? Iman tidak bisa dilihat oleh mata. Iman itu di dalam hati kita. Beriman kepada Allah tidak nampak, beriman pada malaikat tidak kelihatan, beriman pada nabi, rasul, kitab tidak tampak oleh mata. Tapi rukun Islam itu pasti kelihatan. Dia bersyahadat, mulutnya mengucapkan. Dia sholat, tangannya digerakkan. Dia berpuasa, dia berzakat, namanya tertulis di masjid. Dia berangkat haji, hidup penaribu na haji kan, sudah lah foto nak yang uji. Tapi iman, siapa yang bisa mendeteksi kita ini beriman? Allah sebutkan ahasiban nas ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia menyangka akan dibiarkan begitu saja setelah dia mengatakan dia beriman, padahal kami belum mengujinya. Allah menguji kita. Apa ujiannya? Disebutkan pada Al-Baqarah, walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat. Adung 5 rasa takut minal khawf. Pasti kami uji kamu dengan rasa takut. Mabiarna sumangan, mabiarna sodakotan, mabiarna solat, mabiarna sorahi, pokoknya nama biar mah. Rasa takut yang berlebihan itulah ujian Allah. Kalau kita bisa melewati itu, maka ujungnya adalah tawakal. Tapi ada orang tidak mampu melewati itu, akhirnya saja mana membaik segoi di hutai. Mabiari baru-baru yana lewat dia menggalak dalam itu pidalan na juduk sopo-sopo marcari itu isang kaya aja dia baru-baru. Ay mana rasa takut yang berlebihan. Lalu matubek-bek kalak mengusari anak na ibawas niya, lalu baik dia ciren na biar na ya isang kaya ia busene sendiri-sendiri. Ay mana rasa takut yang berlebihan. On mana mampai daripada hadir di rumah tangga, mabiarnya mapusuturuannya mantai, nasunjung nomor sebak lipung-lipung, walaun mangkutima, melipung nomor miak, siteri. Lalu ucap-ucap pun naman tahun mandomun pina masakukit mon kan najulu mandum tu pina unado kan karotis man ucap-ucap pun satu kini megosok-gosok sampai koring makarotis mandumi mabiar anak kurui lampu alak lainnya. Jadi rasa takut yang berlebihan ahmad dalam keluarnya inam mengaji adong pengajian di Purwaken yang walungi bengu, adong di Longan, adong di Udaziantar, adong di dia di Masjid Agung. Ini dia adong pengajian kan? Isan beraktifkan kumunak pengajian ini karena hanya dengan mengaji menuntut ilmu manangin ceramah seorang perempuan itu tidak terbawa perasaan. Jadi laki-laki yang tidak mau mengikuti majelis ilmu, maka hidupnya akan dikuasai oleh nafsu. Perempuan yang nama lusuk mengaji, dia akan dikuasai oleh perasaan. Ini bedanya. Pala alak lain ngaram dengan kaji, nafsu saja cuma dalam kehidupannya. Pala ihamuin ang indarama dengan kaji, terbawa perasaan. Ibaras marbada dut amantai, marbada dut naganaki, marbada dut ciren dut tetangga sudah ibadahnya. Jadi imam masalahnya paling garang alat na imam aja. Jadi menjawab permasalahan atau disinggung di pak kepala desa ng kinna. Biasanya pak ketua na parbada dibutai lalu sok rumah ng kaji pala ada hulu. Pala alak lain nagit niya may sunalaw na manang ko na magbuat buwadi ko po na naksunin naman ang patujoloria berarti alak lain na surang patagin kanji
Jadi memang itu tidak manfaatna kau mulai menuntut ilmu sehingga hatimu ini tenang, tidak terbawa perasaan. Ujian pertama, wala nabluwannakum bisyai'in minal khawf, rasa takut yang berlebihan. Jadi wajib lapar itu ujian kedua. Di antara kita semua Rasulullah itu juga sering merasakan lapar. Indah saja inang malina Muhammad bin Malidi mulak Nabi tasian masulid kami pun sambilan majoba. Ya Aisyah, adakah yang akan kita makan di dapur? Indah dong ya Rasulullah, uzuk ifuaswa. Yang Nabi tadi kan bin suadas. Jadi hari ini Bapak Ibu sekalian, Rasulullah adalah keteladanan buat kita. Momen 12 Rabiul Awal itu Al-Alaq dan Al-Mudaththir. Kemudian momen 12 Rabiul Awal itu adalah simpul dari 3 rukun iman, rukun Islam dan ihsan. Namun ayatun ning Allah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarullaha katsiran.